dia terbatas dengan kondisi keadaan tertentu, contohnya buta. Namanya kita manusia normal itu akan mendapatkan informasi dengan melalui salah satunya mata, dengan melihat. Akhirnya kenal dengan si bulan, namanya ini, ikannya di sini, ini laki-laki, ini perempuan, ini anak kecil, ini orang dewasa. Itu salah satu perangkat untuk bisa menjadikan kita mengetahui adalah dengan mata. Nah itu secara umum. Namun ada keadaan tertentu orang itu mungkin oleh Allah matanya diambil sehingga media untuk pengetahuan melalui mata itu secara zahir tidak ada gitu. Tetapi kalau dia kenal dengan Allah, tetap dia bisa mengenal segala-galanya. Walaupun matanya buta. Banyak yang seperti itu. Ada sebuah kisah dari Ibrahim bin Adham lagi jalan di pasar, kemudian menemukan seorang manusia yang kita rasa insya Allah mulai dari lahir sampai sekarang kayaknya tidak ada yang ketemu manusia yang dengan ciri-ciri seperti ini. Bagaimana ciri-ciri orang yang ditunjuk oleh Ibrahim bin Adham itu? Itu dia tergeletak seonggok tubuh di tepi jalan. Maqtu'ul aqrab la yadini wa la rijlai. Anggota tubuhnya itu putus, tangan enggak ada, kaki tidak ada. Jadi tinggal badan saja di tepi jalan. Bukan hanya itu, wa bihi juzamun mutanasir. Di samping tidak punya tangan dua-duanya, tapi juga tidak punya kaki dua-duanya. Dan dia kena penyakit kulit, kusta. Kemudian ditambah lagi amma la buta. Sudah tidak ada punya tangan kedua-duanya, tidak punya kaki, penyakit kusta, kemudian buta lagi. Itu kalau dipikir orang ini itu rasa-rasanya mustahil bisa bertahan hidup gitu. Kalau tidak ada yang merawat, maka dia terbalik di pinggir jalan. Ibrahim bin Adham itu memperhatikan orang itu. Maka orang-orang yang melewati itu kasihan. Setiap kali lewat diambil makanan, disuapkan. Karena jika dikasih pun tidak pandai dari sama kan, kita tangannya tak punya. Itu digunakan, dikasih makanan. Namun yang menakjubkan bagi muslimnya itu sosok ini tidak lepas lisannya itu mengucapkan pujian-pujian, syukur pada Allah. Dia selalu mengulang-ulang kata-kata Alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jasiman. Alhamdulillah, Allah begitu banyak memberi saya nikmat yang begitu banyak, begitu besar anugerah yang Allah berikan pada saya. Kondisinya, zahirnya itu tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata, tidak bisa melihat. Kulitnya juga rusak. Maka Ibrahim bin Adham ini penasaran dihampiri orang itu. Lalu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Waalaikumsalam wahai Ibrahim. Maka Ibrahim bin Adham ini Bapak Ibu itu makin kaget, makin heran gitu. Ditanya, wa kaifa araftani? Bagaimana bisa kamu dalam keadaan seperti ini kenal dengan aku Ibrahim? Padahal kita tidak pernah ketemu. Bahkan kau juga dalam kondisi seperti ini kau bisa kenal kalau aku ini Ibrahim bin Adham. Maka apa kata dia? Wahai Ibrahim, Mundu arafullah ma jahiltu syai'an. Sejak aku kenal dengan sebenar-benarnya kenalan Allah, tidak ada lagi yang bisa aku tahu. Semuanya jelas depan saya. Bedanya seperti itu. Anda sudah makomnya sampai tingkatan seperti itu, padahal punya mata. Maka dia ada ragu lagi itu dia. Semuanya diketahui. Ini yang datang di Ibrahim. Ini si bulan, ini si bulan. Allah yang menyingkapkan ke dia. Orang yang sudah maka makrifat itu seperti itu. Kita berharap mudah-mudahan semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kata beliau, kalau engkau wahai orang yang berakal,
Betul mengenal Allah dan keseluruhannya, niscaya tentu kau akan menjadikan Allah sebagai temanmu daripada manusia. Kemudian ada sebuah syair menyebutkan alasannya apa? Alasannya kita lebih memilih menjadikan Allah sebagai sahib kita. Likulli syai'in idza faraqtahu 'iwadun wa laysa lillahi in faraqta min 'iwadin. Segala sesuatu jika kamu berpisah dengannya tetap akan ada penggantinya. Segala sesuatu kalau kita berpisah dengannya ada penggantinya. Khususnya teman dekat. Di tebilahan ada kawan. Nanti mungkin suatu waktu merantau kita meninggalkan tebilahan, ada pengganti kawan kita di tebilahan, kawan baru. Nah itu kalau makhluk kau tinggalkan atau orang itu makhluk itu meninggalkan kau, ada penggantinya. Ketika kita sedang akrab-akrabnya dengan siapa, nanti ketika itu berpisah mungkin ada sebab tertentu, apakah dia yang wafat atau kita pergi jauh, maka kita akan masih tetap mendapatkan penggantinya. Tetapi walaysa lillahi faraqta min 'iwadin. Kalau Allah kau tinggalkan, kalau Allah yang kau pisah, tidak ada penggantinya. Kalau Allah yang meninggalkan engkau, maka tidak ada pengganti. Atau sebaliknya, kalau engkau meninggalkan Allah, maka tidak ada pengganti Allah. Jadi maknanya ini teman sejati dia Allah. Sahabat yang betul-betul sahabat itu ya tidak pernah meninggalkan kita selama-lamanya dalam keadaan apapun. Kalau manusia ini kan beda-beda. Ada kondisi tertentu bisa akrab, lama-lama ada kondisi tertentu berkecocokan, beda pandangan, berubah, jadi tidak bisa berteman lagi. Itulah kalau makhluk. Tapi kalau Allah tidak. Kata Allah, bagaimanapun keadaan kita, kita akan tetap bisa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini ada alasan juga bahwasanya orang itu kalau dia tidak mendapati Allah, dia akan tidak mendapati segala-galanya. Tetapi kalau dia mendapati Allah, maka sama saja dia telah mendapatkan segala-galanya. Man wajadallaha wajada kulla syai' wa man faqadallaha faqada kulla syai'. Siapa yang mendapatkan Allah itu sama halnya sudah mendapatkan segala-galanya. Nah, dengan Allah, dekat dengan Allah. Tetapi kalau dia melupakan Allah, istilahnya dia kehilangan Allah, itu sama saja dia kehilangan segala-galanya. Walaupun sebetulnya kelihatan dia mendapatkan segala-galanya, tetapi dia kehilangan Allah, tak kenal dengan Allah, kemudian tak dekat dengan Allah, lupa dengan Allah, itu sama halnya dia kehilangan segala-galanya. Jadi ada sebuah tafsir dari para ulama, orang itu cara yang paling tepat untuk mendapat segala-galanya itu memang harus mendapatkan Allah. Karena semua yang ada ini itu adalah dalam kendali Allah. Ada seorang raja, ini tafsir saja. Tafsir itu perumpamaan untuk memudahkan pemahaman juga. Seorang raja mengumumkan kepada pelayan-pelayannya. Raja mengatakan, wahai pelayanku, hari ini aku umumkan, barang siapa yang menginginkan apa saja yang ada di sana ini silakan pilih, ambil sesuka dia, ambil sesuka dia, dan itulah menjadi jatah dia. Dia tidak lebih kecuali melainkan apa yang diambilnya saja. Maka kalau orang yang tidak cerdas, dia akan segera melihat apa yang paling menarik, sepandang kejam, emasnya raja, langsung berebut dia. Tentang katanya siapa yang ingin hari ini mengambil untuk mendapat bagian, ambillah sesuka dia. Tetapi jatuhnya di mana itu? Maka kalau orang yang hanya sebatas memandang yang menyenangkan sementara saja, dia akan memandang mana yang bagus ini. Oh itu ada gelas raja, direbutnya, kumpulkan. Pelayan itu berebut. Maka ada satu pelayan ini yang cerdas. Dia ketika dibilang raja seperti itu, apa kata raja? Apa yang disentuh itu yang menjadi miliknya. Jadi masing-masing itu menyentuh mana jatah dia, masing-masing pergi bersebaran. Kecuali satu orang ini dahsyat dia. Dia ketika ditanya, wahai
bulan. Kenapa kau tidak seperti teman-teman? Teman-temanku mendapatkan bagiannya. Apa yang mereka pegang itu menjadi milik dia. Itulah jatahnya. Oh, kamu tidak ada yang mau pegang. Jadi kalau pegang kursi di istana, itulah milik dia. Pegang ke gelas emas, itulah milik dia. Pegang ke permadani, itulah milik dia. Maka ketika itu si pelayan yang satu ini mengatakan, wahai raja, benarkah janji engkau kalau aku memegang sesuatu itu yang aku miliki? Ya benar. Silakan ambil saja. Apa yang kamu pegang itulah menjadi milik. Maka langsung dia maju ke depan, dia pegang raja. Saya memegang raja. Maka rajanya langsung tersenyum luar biasa. Karena dia memegang raja, raja itu punya raja banyak, maka dia mendapatkan segala-galanya. Karena tadi sebatas sedikit saja, sebatas yang sentuh saja apa di sana. Kalau dia malah raja, dia memiliki segala-galanya. Maka kalau saya dapat dipegang raja, saya miliki raja, raja akan memberikan semuanya kepada saya. Seperti itulah perumpamaan kalau orang memegang. Maksudnya itu dia menjadikan Allah sahabat, menjadikan Allah yang paling dicita-citakan. Dia akan mendapatkan segala sesuatu. Mungkin di dunia belum nampak, nanti ketika di akhirat akan Allah manfaatkan. Begitu pula orang yang dia mengambil atau melupakan Allah. Dia mandang atau mengambil sesuatu yang tampak yang paling menyenangkan saja, tapi lupa dengan yang pemiliknya. Dia hanya mengambil sebatas di dunia, nanti dia tidak ada yang di akhirat. Jadi begitulah perumpamaan tafsir yang didapatkan oleh para ulama, bahwasanya siapa yang kenal Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, dia akan mendapatkan segala sesuatu. Nah, di sini ada nasihat yang cukup menjadi renungan untuk kita dari Imam Al-Ghazali yang mengatakan, "Illam taqdir 'ala dzalik." Jika engkau tidak mampu untuk demikian itu, maksudnya apa? Ittikhadzallahi shahibah, menjadikan Allah sebagai teman karib, menjadikan Allah sebagai sahabat yang selalu bersama. Wa tarakan nasa janiban, dan meninggalkan orang, manusia makhluk, dimulai sebagai ta'at dengan terus-terusan ta'at, wa ikfal dzikri, dan terus-terusan banyak berzikir, wa jtinabil ma'asi, menjauhi seluruh maksiat, fi jami'i awqatik, di seluruh waktu. Ini solusi dari Imam Ghazali. Kata beliau, kalau memang kamu belum mampu menjadikan Allah itu sebagai teman karibmu di seluruh waktu 24 jam, menjadikan Allah yang paling kau dekati, dan orang-orang manusia makhluk tidak kau dekati, tapi cukup Allah saja yang kau perbanyak mendekat kepadanya dengan cara terus dengan cara terus zikir, dengan cara terus meninggalkan kemaksiatan 24 jam. Kalau belum mampu levelnya seperti itu, maka beliau kasih solusi. Apa solusinya? Fa'iyaka an tuhalliya lailaka wa naharaka an waqtin takhlu fihi di maulaka wa tatalattu ma'hu di mulajatika lahu. Maka hendaknya kata beliau, kalau memang tidak mampu 24 jam terus bersama Allah, terus dekat sama Allah. Minimal kata beliau, jangan sampai di siang dan malam itu kosong dari satu waktu yang engkau khususkan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau level kita ini belum mampu menjadikan Allah 24 jam jawab dalam kolbu kita, dalam aktivitas kita itu 24 jam bersama Allah. Tidak bertahan dengan manusia, tapi dengan Allah. Walaupun dengan manusia, tapi faktinya dengan Allah. Kelihatannya, zahirnya dengan manusia, tapi hatinya oleh Allah. 24 jam jawab. Maka itu dikenal dengan istilah khalwah fi jalwah. Dari istilah para ulama, khalwah fi jalwah, bersama Allah tetapi di dalam keramaian. Maksudnya zahirnya bersama manusia, tapi dalamnya tidak sama manusia. Kan kita apalagi di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini yang paling menyelamatkan diri itu adalah ustaz. Ustaz apa? Mengasingkan diri. Lebih banyak mengasingkan diri. Mengasingkan diri, jangan terlalu banyak berinteraksi dengan makhluk. Karena
banyak berinteraksi dengan makhluk itu kalau hal-hal yang tidak bermanfaat justru menjatuhkan kita, menyeret kita. Kalau ada haram yang minimal makhluk, kalau ada makhluk minimal apa? Itu kalau terlalu banyak interaksi dengan manusia, makhluk. Nah, namun kalau kita memang ada mampu, minimal usahakan yang ini, tetap berinteraksi, tetapi hati tetap bersama. Nah, jadi al-khalwa bil jalwa, bersendiri bersama Allah di dalam keramaian. Nah, kalau yang ini yang beliau amalkan, kalau ada mampu 24 jam bersama Allah, minimal kata beliau jangan sampai di 24 jam siang dan malam itu tidak ada satu waktu yang mengkhususkan untuk Allah. Harus ada minimal. Di 24 jam ini, apakah siang, apakah malam, ada satu waktu khusus takhlu fihi li maulaka. Engkau bersendiri, engkau bersepi-sepi di waktu yang engkau khususkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, wa tadallatu ma'u dan engkau bertesan-tesan bersamanya di waktu yang engkau khususkan. Kita kena hari siang sibuk dari pagi kerja, malam salat isya, kemudian tidur. Minimal ada satu waktu khusus ini untuk Allah, tidak sama yang lain. Dan dirasakan itu kenikmatan. Kalau memang malam, memang paling bagus itu ya malam. Nah, kalau tidak bisa malam, tetap harus ada. Mungkin sore sudah asar, pokoknya khusus ini. Waktu saya ini pokoknya khusus, tidak boleh diganggu. Ini spesial untuk Allah dan dirasakan dinikmati. Kata beliau seperti itu. Karena kalau memang ibadah kita belum mampu seperti wali-wali yang sudah hembusannya nafasnya Allah. Nah itu tidak pernah lepas itu kawan, gitu kan, ingat pada Allah. Nah kalau tidak seperti itu minimal kata beliau jangan sampai di satu hari itu kosong, tidak ada waktu khusus untuk Allah, spesial untuk Allah. Dan berkesan di sini. Dengan kau bermunajat kepadanya dengan cara apa? Di sholatin nabi, dengan salat sunnah, wa ghairi hada lainnya, zikir, istighfar, baca Quran, pokoknya ada waktu khusus. Nah, waktu khusus yang kita bernikmat-nikmat di situ betul-betul bersama Allah. Tidak boleh diganggu dengan yang lain. Wa inda dzalik, namun ini yang diarahkan beliau ketika engkau berkhulwah seperti itu di waktu yang sudah kamu khususkan itu bersama Allah, wa 'alaika maka wajib bagimu an tata'allama untuk mengetahui adab-adab Allah, adab-adabnya ketika bersama Allah. Kan kemarin kita di awal-awal waktu pembagian ketiga ini membahas tentang adab berteman, berdekatan, bergaul dengan Allah. Nah ini yang beliau sebutkan. Nanti baru selesai dengan Allah, baru dengan makhluk. Bagaimana adab-adab bergaul, bermuasyarah, berinteraksi dengan makhluk, dengan Allah. Ada waktu khusus bersama Allah, kemudian harus wajib tahu adab-adab. Inna Allah, karena Allah amarana bil adab, Allah memerintahkan kita untuk melakukan adab. Karena adab itu sendiri diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk urusan adab ini tentunya kajiannya tasawuf. Kalau fikih tidak begitu kan? Kalau yang ilmu-ilmu fikih, contoh kalau ilmu saja, contoh yang berkaitan adab. Kalau fikih orang pakai kain naik ke atas, pakai kain sarung, naikkan sampai ke setengah dada, setengah badan. Kemudian bawahnya lewat ke lutut sampai pangkal betis. Takbir dia salat, fikih sah. Tapi kalau ditinjau dari tasawuf ini bukan adab. Masa ini ada Allah yang hidup lakukan. Dengan manusia itu betul dia magic penampilan dia. Pagi malam tidak pakai peci, rambut masih basah, tak kemudian pakai kain. Allahu Akbar. Rukunnya tunai, syarat-syaratnya dapat, selesai. Itu fikih. Tapi kalau kena adabnya kena dulu. Nah, ini yang dimaksud Imam Ghazali tentang adabnya dipakai. Kalau sah ya sah saja. Diukur wajibnya itu. Tidak boleh kita bilang dia dibatal salat, ada batal. Kalau dia suci, waktu sudah masuk, menghadap kiblat, kemudian menutup aurat laki-laki
di atas busa sama ikut tuh tertutup itu terus aja tidak berbaju bayar itu sah bikin sah. Kalau bikin standarnya sah, tetapi itu kalau dia sengaja pada dia mampu untuk menyempurnakan termasuk min tidak ada kurang ada. Nah ukurnya seperti itu. Masa ketemu sangkolik asal-asalan sih penampilannya, malah ketemu manusia itu betul-betul sungguh-sungguh mandi betul-betul pakai minyak wangi, dirapi setrika bajunya. Jadi ketemu Allah asal-asalan. Nah, ini namanya tidak adil dalam bersikap seorang hamba. Maka ada adab yang harus dijaga ketika kita berkeluar kata beliau. Wa adabuna ma'allah arba'atu asyhar. Adab-adabnya yang akan kupaparkan ini ada 14 kata beliau. Ketika nanti kita mengkhususkan waktu mungkin berkeluar, apa sedang asar, apa sedang zuhur, apa itu malam hari, terserah. Pokoknya dalam 24 jam kata beliau ada satu waktu istimewa khusus untuk kita dengan Allah saja. Dan itu betul-betul menghadap, betul-betul merasa berdua saja. Yang pertama, itraqur ra'si wa wad'ut taraf, menundukkan kepala dan memecahkan kelopak mata. Dia tidak pecah-pecah apa? Ini open, air fokus, ambil diperlukan dia tapi tidak begitu tutup tomat. Nah, menundukkan kepala, kemudian menyibitkan, meredupkan tangan. Dia yang pertama, ada. Wasani jamul haqqi ay al-qasdu ma'al iktimali 'ala Allah, memusatkan fokus hanya perhatiannya terfokus pada Allah. Ini hanya fokus kepada Allah. Sudah dulu, kemudian menundukkan kepala, kemudian meredupkan mata, kemudian fokuskan perhatian, pikiran dan hati. Kalau kau punya ada satu zikir, ada satu kalimat yang diajarkan sebagian guru-guru kita itu untuk mengembalikan fokus kita. Saya sering dengar kalau dus-dus putra-putra kiai itu kalau bahkan sedang sholat para hadirin, sedang sholat beliau, terutama saya sering dengar ada satu putra beliau yang paling muda, namanya Gus Mahmud. Ada sedang sholat, terpaksa beliau bunyi ila rabbil maksudi wa ila rabbil. Jelas sekali untuk mengembalikan fokusnya ilahi rabbi, Tuhanku, wahai Allah Tuhanku, ilahi Tuhanku, rabbi adalah Tuhan, anta maksudi, ilahi ya Tuhan dan aku sepenyebab, rabbi yang mengatur kehidupan kita, anta maksudi, engkaulah tujuan. Jadi betul-betul fokus. Wa ridha kama tufi dan ridha pula yang aku cari. Karena beliau bangkit dari sujud, Allah ilahi rabbil maksudi wa. Jadi itu tidak batal gitu. Kita masih zikir sampai tingkatan seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau kita takut berfitnah ya minimal untuk didirikan saja, untuk mengembalikan fokus sudah. Bagi zikir yang seperti ini, terpikir ke masa, terpikir ke hutang, terpikir ke mana-mana, pengennya fokus nih. Nah kan ada yang kedua betul-betul memusatkan fokus kita. Kalau terbesit pikiran tanpa mana itu, coba buka kali ini. Ila rabbi anta maksudi wa ila rabbil. Fokus sekali. Kata kita ni yang namanya pemula, kecuali orang yang sudah senior dan mahir. Ingat Allah itu ya seperti ibarat orang baru belajar naik sepeda. Baru belajar naik sepeda itu namanya walaupun kadang naik sepeda jalannya lurus, kadang kan jalannya itu ada terjal dikit. Tiba-tiba baru belajar jatuh atau belok, tapi bukan berarti beloknya ikut kaki ekornya. Coba lagi jalan itu. Sama lah. Kita di pemula, ingat Allah itu ada masih lagi fokus buyar kemana. Tapi jadi itu kan balik lagi. Karena memang kita di pemula, orang yang baru belajar untuk dekat kepada Allah. Jangan ini teruskan. Nah, sama lah. Kalau suatu waktu ada yang kedua ini fokus kita pusat pikiran itu kok dia datang dengan kalimat itu. Ila rabbi anta maksudi wa ridha maksudi. Oh, Tuhanku, engkaulah tujuan. Jadi bukan yang lain-lain. Tujuan itu bukan dagang, tujuan itu bukan bisnis, tujuan itu bukan
memikirkan makhluk, bukan tujuan Tuhan. Itu boleh. Ini yang kedua. Wasari sudah anak yang ketiga, ketika dalam kondisi bawah itu jawab musamdi ayamala yufidu fiddin, terus-terusan diam. Maksudnya diam dalam artian tidak membicarakan yang tidak berbeda. Ketika dalam kondisi bawah itu betul-betul khusus yang berkaitan dengan Allah saja. Yang tidak ada kaitan agama tidak boleh diungkapkan. Karena ini waktu khusus untuk Allah nih, yang ini dicampur gitu dengan perkara yang tidak ada kaitan dengan Allah, yang tidak berbeda. Bahkan Nabi menyebutkan, "Alaika bitul samti fa innahu maqalatu syaitan." Banyak-banyaklah memperpanjang diam, karena sesungguhnya diam yang kau lakukan itu bisa mengusir syaitan. Jadi ternyata orang kalau diam, banyak diam, itu justru bisa mengusir syaitan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada para ulama mengatakan terkait masalah diam dan berbicara itu untuk menjaga hati. Kalau sekiranya diam kita itu menjadikan kita merasa hebat, maka berbicara saat itu. Kalau kita tengah bicara, ibu itu merasa hebat, diamlah ketika itu. Karena yang bisa menjadikan orang merasa hebat bukan hanya orang bicara, orang diam pun bisa. Memang khusyuk saya. Wah, memang luar biasa saya. Memang kerja saya ini cuma hati saya itu Allah. Orang-orang sia-sia. Bisa masih kemungkinan. Namanya syaitan tidak akan tinggal diam untuk menjaga anak-anak. Baik bicara, baik diam. Maka distabilkan para ulama. Kalau sekiranya bicara itu menjadikan kita merasa naik, cepat-cepat diam. Tapi kalau sekiranya diam kita banyak diam. Menyebutkan ada sifat unsur yang menaikkan diri, membanggakan diri kita, bicara sekali-kali untuk mengusir syaitan, was-was bisikan dari syaitan. Orang itu yang keempat sukunul jawari, tenangnya anggota badan anil mula roti dari perbuatan gerakan sia-sia. Apa mobil, apa gigit jari atau korek-korek kuku, itu dihindari ketika keluar itu. Main-main sejadah apa-apa, pokoknya apapun gerakan-gerakan sia-sia ditinggalkan. Jadi ada ketika keluar itu. Li'annahu karena sesungguhnya ketika itu yastalzimul khusyu'a wal khudu'a wal hudurul qalbi ma'allah. Sebab ketika itu tuntunannya orang itu kalau dia anggota tubuhnya ini dia akan menjadikan dia lebih khusyuk. Dia lebih khusyuk, lebih tenang, lebih fokus, hatinya lebih aktif. Tapi kalau banyak kegiatan macam-macam gerakan tubuh dan tidak berfaedah, itu juga berpengaruh dengan hati. Itu berpengaruh dengan hati. Apalagi tahap pemula. Kecuali yang levelnya seperti orang-orang ekonomi, itu walaupun fisiknya bergerak, itu fokusnya tetap itu. Itu diibaratkan dulu sama guru kita. Orang-orang yang ekonomi itu nabi. Itu walaupun mereka kelihatan fisiknya bergerak, hati mereka tak fokus pada Allah. Ibarat seperti ini Bapak Ibu, orang yang sudah ahli, contohnya driver yang bawa mobil lalu lintas traffic. Setiap hari kita bawa mobil, itu walaupun sambil ngobrol, itu tetap itu fokus dia. Tapi kalau yang mati tidak kan, tetap lebih langsung membalik. Sama lah kita. Para nabi kan kita pernah dengar riwayat. Kalau Rasulullah SAW yusalli ila sajada wa tabal hasan wa tusan ala dhahri fa'aradu ayyamna'uhuma fa'asyara ilaihim an da'ahuhuma. Suatu ketika kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Nabi sedang sembahyang. Itu tiba-tiba cucunya Hasan naik panjang ke atas tengah sujud. Nabi ketika sujud lama, ada sebagian sahabat yang tidak menurunkan itu. Apa yang sujud ya? Pas dilihat, ada cucu Nabi lagi manjat di sini. Maka ketika sahabat ada gerakan ingin menurunkan Hasan Husain, Nabi memberi kode, biarkan, jangan dibiarkan, jangan disuruh. Bukan berarti tangan Nabi gerakan beliau seperti itu menjadikan beliau lalai dengan Allah itu tetap ingat itu. Sebabnya tidak gambaran mudah. Orang yang sudah mahir main motor atau bawa mobil itu kalau sudah mahir, dia walaupun nolak oleh sambil telepon sambil apa, itu tetap fokus dia, tetap bisa kendalikan itu. Dia tidak kemana-mana biar ya.
Jadi kalau yang baru belajar amatiran ini, fokus ke depan. Nah, maka kalau kita ketemu ulama atau siapa, kok sholatnya kadang Allah, ya jangan cepat-cepat susun. Belum tentu yang begitu. Itu ingat, itu justru amatiran. Kata beliau gitu. Ibarat orang main mobil kan gitu. Betul, tak nabrak. Itu biar berlurus dulu. Kalau kita ketemu di Jawa seperti itu, ketemu dia, kan sholatnya Allah. Jadi kalau orang kira, kalau orang sosok khusyuk dia ini, kok biasanya kita betul-betul, tidak gitu. Nah, jadi ditafsirkan waktu itu sama Gus kita. Itu ibarat orang yang sudah mahir main mobil dengan orang mahir. Dan ya, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma